Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Makna Pendidikan Perspektif Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, lagi saya akan menjelaskan apa yang terdapat dalam makalah ini, yaitu pertama latar belakang masalah teoritis ideal makna pendidikan secara umum para ahli, dan kedua permasalahan yang konsep pendidikan. Silakan bersama. Oke, kalian bisa melihat PPT kami yang telah kami tadi bisa lihat untuk meringkas waktu ya. Oke, langsung aja ke pendidikan. Oke, makna pendidikan yaitu pertama menurut Hochfeld, pendidikan yaitu membantu anak supaya cakap melaksanakan tugas itu sendiri. Maksudnya apa? Yaitu pendidikan itu dikhususkan atau anak itu dididik supaya biar cakap untuk melakukan tugasnya. Anak itu diberi pendidikan agar hidupnya itu dijamin atau bisa uh, melaksanakan hidup sendiri atau hidup mandiri juga bisa, maksudnya gitu. Nah, untuk menurut Langfeld, pendidikannya itu bimbingan dari orang dewasa kepada anak agar cakap melaksanakan tugasnya hidup sendiri. Ya, mirip-mirip yang pertama, tapi yang kedua ini ada bimbingan dari orang tua atau orang dewasa. Untuk yang ketiga yaitu John Dewey. John Dewey, pendidikan yaitu proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Maksudnya yaitu itu apa ya? Pendidikan ini sudut pandangnya ke arah alam, atau istilahnya itu gampangannya ya lunga nang alam lah, kayak gitulah gampangannya. Ya, cintai alam kayak gitu mungkin ya, mungkin. Menurut John Dewey. Yang nomor 4 itu Ki Hajar Dewantara. Aduh, pendidikan yaitu daya upaya untuk memajukan, tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita titik selaras dengan dunianya. Oke, lanjut aja. Oke, saya akan membaca tafsir Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra dari kata kerja qara'a yang mulanya berarti menghimpun. Apabila Anda mengucapkan rangkaian tersebut, maka telah menghimpunnya, yakni membacanya. Huruf B pada kata bismi berfungsi menyertaan atau apa itu nih? Bahasa atau ya bahasa. Sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti baca disertai dengan nama Tuhanmu. Bismillah, bacalah. Ikro, ikro, ya gitulah. Nomor 2, kholakol insana min alaq. Kata alaqin berarti segumpal darah. Alaqin itu segumpal darah ya, dalam arti cacing yang terdapat di dalam air. Bila diminum oleh binatang maka ia tersangkut di kerongkongannya. Oh, kayak gitu ya. Istilahnya ya segumpal darah itu terdapat dalam diri manusia gitu. Maksudnya cacing yang terdapat dalam air bila diminum binatang lain tuh tersangkut di kerongkongannya. Istilah ya ketika seseorang itu berhubungan badan, ya berhubungan badan tersebut nanti bisa membuahi sesuatu yang bisa disebut dengan segumpal darah atau anak gitu, kayak manusia. Ya, kalian pasti sudah paham lah, sudah besar. Nomor 3 ini apa itu? Ada kendalanya.
Iqra wa rabbukal akram. Kata akram, sebentar ya. Kata Kata akram bisa diterjemahkan dengan yang maha atau paling pemurah atau semulia-mulianya. Oke, lanjut. Ayat keempat dan kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kata di atas melanjutkan dengan memberi contoh sebagian dari kemurahannya, itu dengan menyatakan bahwa dia yang maha pemurah itu mengajar manusia dengan pena, yakni dengan sarana dan usaha mereka, dan dia juga mengajar manusia tanpa alat dan usaha mereka apa yang belum diketahuinya. Ya, itu makna dari ayat keempat dan kelima. Dan sekarang yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul yaitu sebab turunnya Al-Qur'an. Ya, ini saya jelaskan. Pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi, di waktu Nabi Muhammad SAW sedang di Gua Hira, atau istilah yo semedi ya gitu gampangannya. Nah, pas semedi di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca katanya, yaitu bacalah. Nah, dengan terperanjat Muhammad SAW ku kaget istilahnya. Lagi semedi enak nanggun Gua Hira, dilala ono makhluk yang tidak diketahui atau makhluk halus gitu ya gampangannya yo. Lah, cukup teko langsung ngekon bacalah, mesti yo kaget kaget yo. Terus dijawab Kanjeng Nabi, yaitu aku tidak dapat membaca. Terus beliau lalu direngkuh beberapa kali oleh malaikat Jibril. Direngkuh itu maksudnya dipeluk lah, dipeluk ya. Dipeluk beberapa kali oleh malaikat Jibril hingga nafasnya sesak. Ya, gila istilahnya, kaget. Nanti yo sesek. Lalu dilepaskannya seraya disuruh membaca sekali lagi. Pas dilepas pelukannya, tekan mau cemare. Yaitu bacalah, tekan malaikat Jibril. Tetapi Nabi Muhammad SAW masih tetap menjawab, aku tidak dapat membaca. Begitulah keadaan berulang sampai 3 kali, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata, apa yang ku baca? Nah, terus Jibril meni, inilah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah pula saat penobatan beliau sebagai Rasulullah SAW, atau utusan Allah. Nah, kita lihat apa yang maksudnya kata-kata ini, yaitu penobatan beliau sebagai Rasulullah. Nah, asbabun nuzuli al-ini itu maksudnya itu penobatan beliau sebagai Rasulullah. Kalian tahu Rasulullah itu dinobatkan sebagai Nabi Muhammad ini dinobatkan sebagai Rasulullah pada umur 40 tahun. Pada umur 40 tahun ini, Kanjeng Nabi Muhammad itu diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, yaitu dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu. Apa nih? Oke, gas lanjut. Pendapat para ahli mengenai teori pendidikan. Teori menurut O'Connor tentang pendidikan adalah tema hal eksperimental yang dibangun dengan baik dalam bidang psikologi atau sosiologi hingga praktek kependidikan. Secara garis besar, teori pendidikan dilatar belakangi oleh aliran empiris, nativisme, konvergensi. Untuk kata-kata ini ya, nanti bisa saya jelaskan, tapi gak sekarang. Kalau ada ditanya ya, monggo. Lanjut aja. William Stern menjelaskan teori pendidikan bahwa bakat setiap individu tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang mendukung bakat tersebut. Nah, maksud dari William Stern ini, pendidikan, teori pendidikan yaitu bakat setiap individu. Bakatnya wong kuwi iku tidak akan berkembang kalau lingkungannya itu tidak mendukung pendidikannya, kayak gitu. Ono wong di bakat tapi lingkungannya itu ora mendukung wong iku belajar mengembangkan bakatnya, kayak gitu.
Nomor piro lupa. Nomor 4 yaitu Nurani Suyomukti. Nah, video membagi beberapa teori pendidikan, yaitu pendidikan tradisional, teori pendidikan liberal, teori pendidikan Marxis sosialis, dan teori pendidikan postmodernisme. Oke. Apa nih? Yaitu relevansi teori pendidikan dengan teori Al-Quran. Relevansi. Oke. Dalam pandangan Islam, terdapat teori yang menjelaskan mengenai perkembangan individu dalam proses belajar atau pendidikan. Teori ini disebut dengan teori fitrah. Teori ini merujuk potensi yang terdapat dari diri manusia yang memiliki unsur jasmaniah atau fisiologis dan unsur rohaniah psikologis. Bukan psikopat ya, psikologis. Maka dalam pandangan tersebut mengandung implikasi yang berkonotasi dengan aliran pendidikan nativisme. Setiap manusia mempunyai potensi sejak dalam kandungan. Potensi itu bernama tauhid. Kemudian akan berkembang dan bertambah seiring dengan lingkungan dan pola pendidikan yang diterima oleh setiap orang. Ya, gitu. Ya, sekian dan terima kasih. Kalau ada tutur kata yang menyakiti hati Anda atau kurang jelas yang saya ucapkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya. Atau dikritik juga boleh. Ya, wah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur sembari wus wus wus